Shalom, selamat pagi. Welcome to Early Morning Devotion. Mari hari ini kita bersuka cita untuk Tuhan, sebab Tuhan kita, Tuhan yang memberi kegirangan bagi kita, Tuhan yang memberi kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, mari saat ini kita akan membaca bersama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for we walk by faith, not by sight. Kata hidup atau berjalan itu dari bahasa aslinya peripateo, artinya berjalan, hidup, berperilaku, berbicara. Jadi kalau saya boleh beri terjemahan bebasnya adalah begini, hidup kita atau kita berjalan, kita berperilaku, kita berbicara, itu harus berdasarkan iman atau percaya, bukan berdasarkan penglihatan. Nah, kata penglihatan di sini artinya dari bahasa aslinya eidos, artinya penglihatan kenyataan. Jadi kita hidup, kita berjalan, berbicara, berperilaku itu harus berdasarkan iman, jangan berdasarkan kenyataan. Saudara, hidup kita ini harus selalu berdasarkan iman. Contoh, ketika kita memiliki pergumulan dan kita sudah berdoa bertahun-tahun bahkan, tapi belum mendapat jawaban pula. Kita harus tetap berdasarkan iman. Dan yang kita katakan juga harus kata-kata iman. Kita harus berkata misalnya, Tuhan pasti menjawab pergumulan saya. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, pergumulan juga belum terselesaikan. Kita harus tetap mengatakan Tuhan pasti menjawab pergumulan saya. Tuhan pasti menolong saya, memberikan kemenangan pada saya atas pergumulan ini. Kita terus berkatakan dengan iman. Atau kita berdoa, meminta Tuhan memberkati kita. Dan kita berdoa mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum dijawab-jawab. Kita harus tetap berkata, Tuhan sudah memberkati saya. Walaupun secara kenyataan belum. Walaupun secara kenyataan masih sama dengan kemarin. Tetapi kita harus tetap berkata, Tuhan memberkati saya. Bahkan Tuhan sudah memberkati saya. Itu kata-kata iman. Misalnya saudara mengalami sakit dan saudara berkata, Tuhan, oleh bilur-bilurmu saya sudah sembuh. Tapi 1 hari, 2 hari, 1 bulan masih belum sembuh. Dan saudara harus tetap memperkatakan oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Mungkin 2 bulan, 3 bulan juga belum sembuh, katakan terus, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Walaupun secara kenyataan itu belum terjadi sesuai dengan iman kita. Tapi kita harus terus memperkatakan kata-kata iman. Itulah yang disebut bahwa hidup kita adalah hidup karena iman, bukan berdasarkan kenyataan. Kalau kita berdasarkan kenyataan saudara, kita sudah berdoa, sudah mengucapkan kata-kata iman tetapi belum juga terjawab atau belum juga terjadi sesuai dengan iman kita. Lalu kita melihat kenyataan, ya saya sudah berdoa bertahun-tahun kok masih tetap begini. Nah, kalau kita berdasarkan kenyataan kita bisa menjadi lemah. Dan akhirnya kita akan katakan sudah saya gak akan doa lagi sudah. Percuma berdoa juga belum dijawab toh. Ini sudah bertahun-tahun. Nah, oleh sebab itu diingatkan jangan berdasarkan kenyataan. Tetapi hidup kita, perjalanan kita itu harus berdasarkan iman. Ucapan kita harus berdasarkan iman.
supaya kita bisa tetap melewati semua itu dan kita akan melihat seperti yang kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, sebuah contoh kita dapatkan dari kisah Daud. Suatu saat barisan orang Israel itu berhadapan-hadapan dengan barisan orang Filistin. Dan saat itu mereka berkata, kali ini peperangan kita bukan lagi sekelompok tentara melawan sekelompok tentara, tapi kita satu lawan satu. Dan bangsa Filistin sudah menurunkan jagoannya yaitu Goliat. Goliat ini termasuk raksasa, tingginya kurang lebih 3 meter, berpakaian lengkap seperti seorang tentara begitu saudara. Nah, bagi orang Israel, Goliat ini sesuatu yang menakutkan. Sehingga ketika ditunggu, tidak ada satupun dari bangsa Israel yang berani turun menghadapi Goliat. Dari raja sampai semua tentara tidak ada seorang pun yang berani turun menghadapi Goliat. Padahal tentara Israel juga terkenal sebagai tentara yang hebat. Tapi mereka tidak berani menghadapi Goliat, sang monster yang menakutkan itu. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11. Dikatakan di sana, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita lihat di sini saudara bahwa bangsa Israel saat itu mereka bukan berjalan berdasarkan iman, tetapi mereka berjalan berdasarkan penglihatan, kenyataan. Yang mereka lihat kenyataannya adalah seorang raksasa yang tinggi besar, yang bagi mereka itu bagikan monster yang menakutkan. Dan mereka tidak lagi percaya bahwa Allahnya itu jauh lebih besar. Mereka melihat atau mereka berjalan berdasarkan penglihatan, yaitu kenyataan. Sehingga setelah ditunggu 40 hari pagi dan petang Goliat turun, tidak ada seorang pun dari bangsa Israel yang berani turun menghadapi Goliat. Dan suatu hari datanglah Daud yang diutus oleh ayahnya untuk meninjau ketiga kakaknya yang ikut dalam kelompok tentara Israel yang berhadapan-hadapan dengan barisan orang Filistin. Ketika Daud datang, dia melihat bahwa Goliat ini mencemooh bangsanya. Dan dia menjadi kecewa. Gimana ya kok bangsanya, Allah bangsanya dicemooh oleh Goliat. Kemudian setelah dia tanya sana sini, akhirnya dia berkata pada Raja Saul, saya mau turun menghadapi Goliat. Karena apa? Karena Daud dia bukan berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan penglihatan, tapi dia berdasarkan iman. Dia bersedia menghadapi Goliat karena dia percaya kepada Allahnya. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Nah, Daud sangat percaya ketika dia sedang mengembalakan domba-dombanya, ketika datang binatang buas yang hendak menerkam dombanya, dia langsung turun tangan, dia bahkan melepaskan domba-dombanya itu dari cakar singa dan beruang. Dan dia katakan seperti itulah saya akan menghadapi orang Filistin ini, sang Goliat ini. Daud dia berjalan dengan iman, bukan berdasarkan kenyataan. Kalau tadi tentara Israel berdasarkan kenyataan, penglihatan. Mereka melihat sesuatu yang menakutkan, monster yang menakutkan. Dan mereka tidak ada satupun yang berani turun menghadapi Goliat. Tapi beda dengan Daud, dia berjalan berdasarkan iman, bukan berdasarkan kenyataan. Daud percaya bahwa Allahnya pasti sanggup melepaskan dia dari Goliat, orang Filistin ini. Selanjutnya dalam ayat 45-47 1 Samuel 17 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, ini kata-kata iman dari Daud. Daud seorang yang sangat percaya kepada Allahnya. Daud seorang yang sangat mengandalkan Allahnya. Dan perjalanan hidupnya bukan berdasarkan penglihatan atau kenyataan, tapi berdasarkan iman. Dia mengucapkan kata-kata iman bahwa hari ini juga Goliat itu akan diserahkan Tuhan kepadanya. Hari ini juga Daud akan memenggal kepala Goliat dan juga menyerahkan mayatnya kepada burung-burung di udara. Ini kata-kata iman, saudara. Itu belum terjadi, tapi Daud percaya itu akan terjadi. Karena dia sangat percaya kepada Allahnya. Nah, setelah kita lihat kelanjutan dari kisah ini, saudara. Apa yang diimani oleh Daud ini benar-benar terjadi. Goliat bisa dikalahkan. Saudara, kembali lagi pada ayat pertama tadi. Kita hidup itu harus dengan iman. Kita berjalan harus dengan iman. Bukan berdasarkan penglihatan atau kenyataan. Kalau kita berdasarkan kenyataan, kita akan menjadi lemah. Tapi kita harus berjalan berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah contoh lagi, saudara, yaitu 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kita baca dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini perjalanan berdasarkan penglihatan. Ini yang diucapkan oleh 10 pengintai. Dan mereka mengucapkannya berdasarkan kenyataan. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Allah yang sudah menolong mereka keluar dari Mesir. Mereka banyak melihat mujizat yang dilakukan oleh Allah. Mereka lupa bahwa Allah sanggup menolong mereka. Mereka mengatakan ini kepada orang Israel hanya berdasarkan kenyataan, berdasarkan penglihatan mereka. Dan ini sangat melemahkan orang-orang Israel, bangsanya. Tapi beda dengan Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua dia berjalan berdasarkan iman. Kita lihat Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Kata-kata yang positif yang diucapkan. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh 10 pengintai, yaitu suku enak, bangsa-bangsa raksasa. Kaleb dan Yosua berkata, jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Ini kata-kata iman. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, ini kata-kata iman yang menguatkan iman bangsa Israel. Dan seperti inilah yang harus kita lakukan.
Kaleb dan Yosua dia tidak berjalan berdasarkan kenyataan atau penglihatan. Tapi dia berjalan berdasarkan iman. Dia berkata pada bangsa Israel, gak usah takut sama mereka. Walaupun ada suku raksasa, suku enak, gak usah takut. Sebab mereka akan kita telan habis. Ini sesuatu yang mustahil saudara. Tapi mereka berani mengucapkan karena mereka sangat percaya bahwa Allahnya itu maha kuasa. Dan Allahnya sanggup menolong mereka. Jadi mereka mengucapkan kata-kata iman, kita akan telan habis mereka. Saudara, akhirnya bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan semua. Karena apa? Karena ada orang yang berjalan berdasarkan iman, bukan berdasarkan kenyataan. Saudara, mulai hari ini kita harus sadar. Kita harus berjalan berdasarkan iman. Perkatakan kata-kata iman, bukan berdasarkan kenyataan. Ucapkanlah janji-janji Tuhan. Ucapkanlah firman Tuhan. Karena dalam Bilangan 14 ayat 28 dikatakan, seperti yang kau ucapkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau kita selalu berkata ketika kita sakit, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, maka kita akan melihat kesembuhan itu terjadi pada kita. Karena Tuhan berjanji seperti yang kau ucapkan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mari saudara, mulai hari ini jangan lagi kita hidup berdasarkan kenyataan, tapi hiduplah berdasarkan iman kepada Tuhan. Karena Allah kita tuh Allah yang dahsyat dan perkasa, dan baginya tidak ada yang mustahil. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, percayalah tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu dimulai dari kita, yaitu kita harus berjalan, hidup, berbicara berdasarkan iman, bukan berdasarkan kenyataan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami berjalan berdasarkan iman, bukan berdasarkan kenyataan. Dan biarlah ini akan kami lakukan dalam hidup kami, walaupun mungkin ini berat, tapi kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami kemampuan untuk kami terus berjalan berdasarkan iman, berbicara, berperilaku berdasarkan iman. Dan kami percaya apa yang kami ucapkan itu yang akan Kau lakukan pada kami Tuhan. Terima kasih. Kami tahu sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami hidup sehat. Kami ada dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.